Ini kondisi masih pilpres rame banget dan tiba-tiba ada satu buku. Bukunya tipis, sekitar 25 halaman yang ditulis oleh Pak SBY. Pak SBY ini menulis berkomentar tentang Presiden Jokowi. Judul bukunya ini The President Can Do No Wrong. Pilpres 2024 dan cawek-cawek Presiden Jokowi. Jadi Pak SBY ini menulis satu buku, sebetulnya bukan buku ya, mengulas pendapat dia terhadap fenomena politik 2024 atau politik menjelang 2024 dengan judul The President Can Do No Wrong. Presiden gak boleh melakukan kesalahan. Gitulah. Dia mengomentari tentang cawek-caweknya Presiden Jokowi. Iya sih, Presiden Jokowi berapa kali ngomong bahwa untuk 2024 nanti dia akan cawe-cawe. Cawe-cawe itu tentu saja dengan tujuan yang baik, memastikan proses pergantian kepemimpinan di Indonesia berlangsung dengan baik. Yang kedua, memastikan bahwa setelah ini Indonesia akan terus bergerak menuju arah perbaikan berikutnya, menuju arah kemajuan berikutnya. Jangan sampai setelah pemilu justru Indonesia balik lagi ke belakang, mundur lagi ke belakang, malah babak belur. Jadi memang pemilu 2024 ini adalah titik yang kritis. Kenapa kritis? Karena kan kita sudah bergerak dari negara berpendapatan menengah bawah, ya, cenderung ke bawah menjadi negara berpendapatan menengah yang cenderung ke atas, kalaupun posisinya belum ke atas-atas banget. Nah, posisi 2024 nanti, pergantian presiden di 2024 nanti itu bisa membawa kita naik, meningkat menuju negara berpendapatan tinggi atau justru sebaliknya malah jalan di tempat. Kita punya banyak sumber daya manusia, kita punya bonus demografi. Korea Selatan misalnya itu berhasil memanfaatkan bonus demografinya sehingga pendapatan dia yang tadinya cuma sekitar 3 ribuan dolar per kapita lompat. Karena mampu memanfaatkan bonus demografi dalam 20 tahun lompat jadi 11 ribuan sekian. Gitu juga Cina. Cina yang tadinya pendapatan per kapitanya jauh di bawah Indonesia. Kita sudah 1000 sekian, Cina masih sekitar 700-an. Karena mampu memanfaatkan bonus demografi dengan baik, tiba-tiba lompat menjadi 11 ribu dolar per kapita per tahun. Nah, apakah kita bisa kayak gitu? Sekarang misalnya pendapatan per kapita kita kan masih 4 ribuan. Apakah dengan bonus demografi kita bisa kita lompat sampai 11 atau 12 ribu di 15 tahun atau 20 tahun yang akan datang? Itu bergantung dari sekarang. Karena itu mungkin ya Presiden Jokowi berpikir bagaimana dia bisa memastikan proses pergantian kepemimpinan di Indonesia itu berlangsung dengan baik. Kalau proses ini berlangsung dengan kacau, apalagi dihiasi dengan teriakan darah, konflik dan lain-lain, waduh, kita bukannya malah bergerak maju, akhirnya kita berjalan mundur. Mungkin itu yang dipersepsikan oleh Jokowi sebagai dia tidak akan membiarkan proses ini berjalan begitu saja, apalagi kalau mencapai kekacauan dia akan cawe-cawe. Nah, itu yang dikomentari sama Presiden SBY. Ada 5 poin kalau nggak salah yang Presiden SBY ikut berkomentar tentang cawe-cawenya Pak Jokowi. Iya sih, kalau baca buku ini, baca tulisan tipisnya Pak SBY di buku tipis ini, kesannya ya, ini kesan gua, dia pingin memberi nasihat. Isi tulisannya sebagian besar normatif, tetapi juga ingin memberi nasihat kepada Presiden Jokowi. Sebagaimana orang yang pingin memberi nasihat, dia merasa dirinya dalam tanda kutip lebih baik dari presiden yang sekarang. Kan namanya orang beri nasihat, pasti yang memberi nasihat tuh merasa lebih hebat, lebih keren, lebih baik, lebih etik, lebih tidak punya kepentingan. Itu dia.
Pada poin pertama misalnya SBY mengkritisi Pak Jokowi ataupun pihak istana mengatakan beliau memang akan melakukan cawe-cawe di 2024. Lalu dibahas, ya kalau cawe-cawenya memang tujuannya itu semata-mata untuk memastikan proses ini berjalan dengan baik, proses pemilu 2024, itu ya nggak apa-apa. Setiap presiden memang harus memastikan dengan baik. Tapi yang namanya Pak SBY, dia juga beri komentar. Tapi kalau cawe-cawenya ini Pak Jokowi menggunakan instrumen kekuasaan untuk cawe-cawe, nah itu yang nggak boleh kata Pak SBY. Ya semua juga udah tahu emang kayak gitu. Presiden sebagai personal, sebagai tokoh politik wajar punya preferensi politik. Tetapi ketika dia menggunakan instrumen kekuasaan misalnya untuk memenangkan calon tertentu, nah itu yang nggak boleh. Semua udah tahu. Pak SBY apakah baru tahu? Kayaknya nggak juga. Dia cuma ingin berkomentar tentang cawe-cawenya Presiden Jokowi. Yang kedua, nih kata Pak SBY, dari berbagai sumber yang kredibel, saya nggak tahu, ini sama kayak Denny Indrayana, sumber yang kredibel, didapat informasi bahwa Jokowi hanya menghendaki 2 pasangan capres dan cawapres, bukan 3 apalagi 4, kata Presiden SBY. Kita nggak tahu proses ini sumber kredibelnya yang mana. Pada kenyataannya sekarang ada 3 calon presiden yang didukung oleh partai politik. Yang pertama Anies Baswedan didukung oleh Partai Demokrat, Partai Nasdem sama PKS. Tapi problemnya kan kita tahu sampai sekarang koalisi perubahan Anies Baswedan ini selalu berubah-ubah. Yang paling kentara adalah memilih pasangan pendampingnya. Demokrat misalnya ngotot harus AHY. Nah, itu Demokrat partainya AHY, partainya Pak SBY. Ngotot banget sampai-sampai bilang, bahkan ada nadanya ancaman, kalau Anies Baswedan tidak mengumumkan siapa pasangannya di bulan Juni ini, mereka akan mengevaluasi lagi. Maksud kata evaluasi itu adalah mereka akan menarik dukungan. Kenapa? Ya karena memang dianggap bahwa Anies tidak mau dipasangkan sama AHY. Nah, Nasdem juga nyambut, ya sudah kalau kayak gitu berarti Demokrat tidak konsisten dengan piagam bersama yang ditandatangani oleh ketiga partai untuk mendukung Anies Baswedan sebagai capres. Artinya ujung-ujungnya ini sebetulnya adalah problem parpol-parpol pendukungnya. Demikian juga dengan Pak SBY, Pak Prabowo misalnya. Koalisinya dengan Gerindra dan PKB. Tadinya pasangannya Prabowo dengan Muhaimin Iskandar. Sebetulnya kan koalisinya udah matang. Tinggal disampaikan saja bahwa Prabowo cawapresnya Muhaimin. Demikian juga dengan Anies Baswedan. Anies Baswedan cawapresnya siapa? Entah AHY, entah Khofifah, atau nama baru yang muncul Yeni Wahid gitu lah. Yang ketiga ada pasangan Ganjar Pranowo. Cawapresnya belum. Kenapa? Karena memang tiketnya sudah lengkap. Ganjar Pranowo karena dicalonkan oleh PDI, tiketnya lengkap. Dia nggak perlu memusingkan nanti siapa cawapresnya. Kalau cawapresnya A, maka partai akan lari. Nggak apa-apa partai lari. Kenapa? Karena tiketnya sudah cukup untuk mengusung capres dan cawapres sendiri. Yang bisa berubah gagal menjadi capres itu adalah Prabowo dan Anies. Apa yang bisa menggagalkan mereka? Iya, partai-partai koalisinya menarik dukungan. Jadi sebetulnya agak aneh kalau Pak SBY ngomong Pak Jokowi cuma mau 2 pasang. Lah, yang bisa menentukan pasangan calon itu kan bukan istana. Yang bisa menentukan adalah partai-partai pendukung. Kalau Demokrat kemudian nggak dipilih AHY sebagai pendamping Anies dan Demokrat keluar
dari koalisinya Anies, yang menggagalkan Anies jadi capres itu bukannya istana dong, bukannya Jokowi dong, tetapi Partai Demokrat. Kalau misalnya Demokrat ngotot AHY harus mendampingi Anies, Nasdem gak setuju, lalu Nasdem bilang udahlah kalau kayak gini gue pergi aja gabung sama Prabowo. Yang menggagalkan Anies ya bukan istana, tetapi Nasdem gitu loh. Jadi agak aneh kalau kemudian ada asumsi Pak Jokowi pengennya dua pasang. Mungkin saja benar atau barangkali sebagai sebuah keinginan iya, tetapi kan nggak bisa dong. Istana yang tidak punya kekuatan untuk menentukan siapa capres, siapa cawapres, kemudian bisa mengintervensi kayak gitu kalau partai-partai politiknya punya keinginan yang kuat. Artinya apa? Artinya AHY lebih bisa dinyatakan bertanggung jawab untuk penggagalan Anies Baswedan ketimbang Jokowi. Karena Jokowi nggak punya syarat untuk menggagalkan capres dan cawapres, sementara AHY punya perangkat itu. Jadi kalau misalnya dianggap Pak Jokowi lebih suka dua pasang capres dan cawapres ketimbang 3 pasang atau 4 pasang, lalu kemudian Anies gagal dan kesalahan itu ditimpakan kepada Jokowi, lucu sih. Sebab apa? Sebab yang lebih bertanggung jawab itu adalah ketua-ketua partai, termasuk AHY, termasuk Pak SBY yang menjadi owner partai Demokrat. Jadi dia yang lebih bertanggung jawab ketimbang Pak Jokowi. Nah itu pada poin kedua. Poin ketiga Pak SBY ngomong ini soal jika diketahui oleh banyak pihak bahwa Pak Jokowi tidak suka dengan Anies Baswedan dan tidak ingin pula yang bersangkutan maju sebagai capres. Aneh, ini jujur aneh. Anies Baswedan sekarang sudah dideklarasikan sama Nasdem, dideklarasikan sama Demokrat, dideklarasikan sama PKS. Kalau Pak Jokowi punya preferensi politik, punya pengalaman bahwa memang ada orang-orang yang punya kualifikasi sebagai pemimpin, ada orang-orang yang punya kualifikasi untuk bekerja baik, ada orang-orang yang punya kinerja baik. Dan dia juga punya catatan, ada orang-orang yang memang cuma bisa ngomong, gak bisa kerja. Ada orang-orang yang untuk kemenangan politik ikhlas atau rela mengorbankan kepentingan bangsa. Kan Jokowi punya preferensi itu. Anies Baswedan itu pernah menjadi bawahannya Pak Jokowi sebagai menteri. Pak Prabowo sekarang menjadi bawahannya Jokowi sebagai menteri juga. Ganjar Pranowo ketika Jokowi presiden dia juga bisa diasumsikan bawahannya Jokowi sebagai gubernur. Jadi Pak Jokowi pasti ngerti banget kualitas orang-orang ini. Kalau misalnya dari 3 orang ini dia punya preferensi, ini oke kerjanya nih. Dia bisa membangun daerahnya dengan baik, dia bisa mengurangi angka kemiskinan, dia bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Kinerjanya juga oke, komunikasi dengan publik juga oke. Ya, dia bisa kita upgrade atau kita jadikan sebagai salah satu alternatif untuk Indonesia masa depan. Tapi dia juga lihatlah ini ada kepala daerah APBD-nya gede, tapi kemudian pada saat COVID nggak mampu menangani dengan baik. Misalnya terbukti dengan tingkat kemiskinan yang meningkat, ekonominya nggak tumbuh, padahal banyak banget dananya. Dan banyak juga dananya yang kemudian digunakan untuk hal-hal yang tidak efisien. Itu kan Pak Jokowi tahu. Dan orang-orang kayak gini nggak cocok memimpin Indonesia, pasti akan berantakan karena lebih banyak omong ketimbang kerja. Kan Pak Jokowi tahu dia punya preferensi politik. Tetapi sekali lagi pengetahuan itu, dia tahu itu tidak bisa dia intervensi menggagalkan orang untuk dimajukan sebagai capres. Balik lagi yang bisa menggagalkan adalah partai politik. Nah ini sama nih jenisnya, sama seperti yang disampaikan Denny Indrayana. Ada isu atau saya dapat bocoran, entah ban apa yang bocor. Katanya Anies Baswedan akan ditersangkakan oleh KPK misalnya, atau oleh perangkat hukum karena tersangkut kasus korupsi. Itu Denny Indrayana baru aja kemarin ngomong.
Omongan dia terbukti lucu ketika dia ngebocorin putusan MK. MK akan memutuskan pemilu menjadi tertutup tadinya. Yang tadinya terbuka menjadi tertutup. Nyatanya enggak, pemilu tetap terbuka. Ini memang lucu-lucuan. Sama seperti yang disampaikan Pak SBY, Pak Jokowi nggak suka Anies. Nggak suka, itu ya biasa-biasa saja. Tetapi yang paling pasti, apakah ketidaksukaannya itu teraplikasi dalam sebuah tindakan politik. Menurut Denny Indrayana, iya teraplikasi. Anies dijadikan sasaran untuk dijadikan sebagai tersangka dan tersangka ini menggagalkan gerakan dia sebagai capres. Pak SBY berkomentar tidak senorak Denny memang. Denny Indrayana maksudnya, bukan Denny Siregar. Tidak senorak itu, tetapi tone-nya sama. Nadanya sama. Iya, sejak awal-awal Formula E kan sampai sekarang menjadi perdebatan serius. Kenapa misalnya Anies menandatangani kontrak atau katakanlah menyetujui kontrak Formula E itu dibuat kontrak berjenjang. Kita sudah keluarkan duit 560 miliar misalnya untuk 3 tahun penyelenggaraan Formula E. Padahal Anies cuma bisa menyelenggarakan sekali karena keterbatasan waktu. Kenapa dipaksakan? Kan mau nggak mau gubernur penggantinya Heru Budi kan harus menyelenggarakan karena kontraknya udah 3 tahun dan sudah bayar fee, komitmen fee di muka. Itu yang selalu menjadi perdebatan sampai sekarang. Apakah dia terlibat dalam kerugian negara, kalau itu dianggap sebagai kerugian negara. Jadi menurut gua kita butuh pemimpin yang baik ke depan. Kita butuh pemimpin yang bersih dari korupsi. Kita butuh pemimpin yang tidak sembarangan menggunakan anggaran pemerintah. Kita butuh pemimpin yang bisa mengalokasikan anggaran dengan efisien, dengan baik, dengan benar. Kalau saja hanya karena kondisi politik, oh dia kan mau maju sebagai capres, tetapi pelanggaran-pelanggaran hukumnya dibiarkan. Hanya karena pertimbangan-pertimbangan politik, ya bangsa ini jadi babak belur. Kenapa? Karena misalnya orang yang berpotensi korupsi kemudian dapat peluang jadi pemimpin ke depan. Ini yang bahaya. Bagi saya sih simpel. Kalau memang terbukti kerjakan, punya bahan bukti yang cukup, punya serangkaian tindakan pelanggaran hukum yang cukup dan para penegak hukum itu melihat bahwa ini adalah serius, ya kerjakan siapapun orangnya. Apakah Ganjar, Prabowo, Anies, monggo jalani. Kenapa? Bangsa ini jauh lebih penting ketimbang soal copras-capres. Ke depan kita butuh pemimpin yang bersih, yang jujur, yang bisa amanah terhadap uang rakyat. Kalau misalnya ada salah satu kandidat kemudian terlibat kasus pelanggaran keuangan, korupsi dan lain-lain. Dan kemudian kita paksa hentikan hanya karena dia sudah jadi capres. Bahaya bagi Indonesia ke depan. Itu komentar-komentar saya. Ada banyak lagi, ada beberapa poin lagi, baru 3 poin. Ada 2 poin lagi yang disampaikan Pak SBY dalam bukunya. Tetapi intinya itu, buku ini kayak nasihat sekaligus juga grundelan. Grundelan dia sebagai ownernya Partai Demokrat, grundelan SBY sebagai mantan presiden, sekaligus menunjukkan, dulu saya nggak kayak gitu loh. Dulu saya nggak cawe-cawe loh. Saya membiarkan aja. Pak SBY harus ingat juga, dulu di akhir-akhir periode kedua masa jabatannya, Partai Demokrat lagi babak belur. Ada kasus Senturi, ada kasus Hambalang, ada kasus korupsi yang melibatkan kader-kader utama Partai Demokrat. Mungkin Pak SBY boro-boro mikirin cawe-cawe Indonesia ke depan pasca SBY. Saat itu mungkin lebih sibuk mikirin bagaimana menyelamatkan partai, bagaimana menyelamatkan keluarga untuk tetap masuk ke dalam lingkaran politik. Kan kita juga ingat dulu, nggak cawe-cawe itu mungkin sama diartikan dengan autopilot. Karena waktu itu zaman Pak SBY terakhir menjabat sebagai presiden, kita dengar
negara ini berjalan autopilot. Artinya nggak ada pilotnya. Pilotnya lebih sibuk membuat lagu, membuat album. Sayangnya ketika Pak SBY sudah nggak jadi presiden, waktunya banyak, nggak bikin album lagi. Padahal kita pingin denger loh, kangen juga denger suaranya Pak SBY. Saya Kak Gun Tadi, terima kasih.